Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai otak kedua di perut. Dengan saya, Clement Wismanugroho dari jurusan Information Systems dengan NIM 26021 09183 dan juga partner saya. Gord Ganesha Widayat dari jurusan Mass Communication dengan NIM 26021 56740. Oke, jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menegaskan bahwa sistem saraf di perut bukan hanya mengatur pencernaan, tetapi juga memiliki peran besar dalam kesehatan mental dan emosional kita. Artinya, apa yang terjadi di perut dapat berdampak langsung pada cara kita berpikir, merasakan, dan merespons situasi sehari-hari. Setelah menonton video ini, diharapkan Anda mampu memahami konsep gut-brain axis sebagai jalur komunikasi dua arah antara otak dan sistem pencernaan, lalu dapat menjelaskan peran encentric nervous system atau otak kedua dalam merespons stres dan emosi, dan menerapkan strategi sederhana seperti pernapasan diafragma dan mindful eating untuk menjaga keseimbangan antara otak dan usus. Pernahkah Anda merasakan sensasi seperti kupu-kupu yang ada di perut saat gugup, atau perut tiba-tiba terasa melilit sebelum ujian, wawancara kerja, ataupun saat ingin menghadapi presentasi penting? Fenomena ini bukanlah sugesti atau sekedar rasa cemas biasa. Ada penjelasan ilmiah yang jelas di baliknya. Saking eratnya, perut bahkan dijuluki sebagai otak kedua. Ungkapan seperti ikuti kata hati atau dengarkan isi perutmu ternyata memiliki dasar ilmiah. Hubungan ini disebut gut-brain axis atau poros otak dan usus. Gut-brain axis ini adalah jalur komunikasi dua arah antara otak sebagai pusat kendali utama dengan sistem pencernaan di usus. Dari atas ke bawah, otak dapat mengirim sinyal yang mempengaruhi perut. Misalnya, membuat pencernaan melambat ketika sedang stres, dan juga sebaliknya, dari bawah ke atas, kondisi perut juga dapat mengirimkan sinyal kembali ke otak. Perubahan pada usus, entah karena pola makan buruk atau gangguan bakteri, dapat mempengaruhi emosi, suasana hati, bahkan tingkat kecemasan seseorang. Dengan kata lain, apa yang terjadi di otak tidak berhenti di kepala, dan apa yang terjadi di usus tidak hanya soal pencernaan. Untuk lebih mudah membayangkan, anggaplah otak dan usus seperti dua sahabat yang saling bertukar pesan. Ketika otak merasa tertekan, ia mengirim pesan ke usus yang sering diterjemahkan tubuh menjadi rasa mual, perut melilit, atau hilangnya rasa nafsu makan. Sebaliknya, ketika usus terganggu, misalnya karena terlalu banyak makanan berlemak, kurang serat, atau mikrobiota usus tidak seimbang, pesan itu kembali dikirim ke otak. Hasilnya, suasana hati menjadi buruk, muncul rasa mudah marah, gelisah, atau bahkan sedih tanpa alasan jelas. Karena itu, kesehatan mental dan kesehatan pencernaan adalah dua hal yang saling terhubung erat dan tidak bisa dipisahkan. Sekarang, mari kita kenali lebih dalam apa yang disebut sebagai otak kedua. Di sepanjang dinding usus, terdapat jaringan saraf yang luar biasa kompleks. Terdiri dari sekitar 100 juta neuron, jumlah yang hampir setara dengan saraf tulang belakang. Sistem ini disebut sebagai enteric nervous systems atau sistem saraf enterik. Saking kompleksnya, para ilmuwan menyebutnya the second brain. Keunikannya, sistem saraf ini bisa bekerja secara mandiri tanpa harus selalu menunggu perintah dari otak pusat. Inilah mengapa ketika kita merasa cemas, perut dapat langsung memberikan respons berupa kram, mual, atau diare, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya secara mental. Otak kedua ini bekerja cepat, seolah memiliki otonomi sendiri, tetapi tetap terhubung erat dengan otak utama. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana mekanismenya? Ketika kita menghadapi stres, otak melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga dikirim ke berbagai bagian tubuh, termasuk usus. Sistem saraf enterik kemudian bereaksi terhadap sinyal ini. Perut menjadi lebih sensitif, gerakan usus meningkat, dan muncullah gejala fisik seperti mual, sakit perut, atau bahkan diare. Itulah sebabnya banyak orang mengalami gangguan pencernaan sebelum ujian, wawancara kerja, atau momen lain yang penting. Singkatnya, stres mental dapat muncul dalam bentuk gejala fisik nyata di perut.
Lalu di sini ada tips yang dapat kita gunakan untuk menenangkan kondisi pikiran kita. Salah satunya adalah dengan pernafasan diafragma. Langkah-langkahnya adalah dengan menarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, lalu kita tahan sebentar dan merasakan perut mengembang, lalu setelah itu kita hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Teknik ini membuat sinyal pada tubuh bahwa keadaan aman sehingga hormon stres berkurang, detak jantung lebih stabil, dan perut kita juga ikut merasa lebih rileks. Metode ini sangat bermanfaat dilakukan sebelum menghadapi situasi yang menegangkan. Tips 2 adalah mindful eating. Seringkali kita makan sambil menonton, bermain ponsel, atau bekerja. Kebiasaan ini membuat otak dan perut tidak sinkron. Otak menerima sinyal kenyang terlambat, pencernaan tidak optimal, dan akhirnya tubuh terasa kurang nyaman. Dengan mindful eating, kita melatih diri untuk makan perlahan, mengunyah dengan baik, serta fokus merasakan tekstur dan rasa makanan. Hasilnya, sistem pencernaan bekerja lebih lancar, otak menerima sinyal kenyang tepat waktu, dan tubuh terasa lebih nyaman. Dari semua yang telah kita bahas tadi, ada beberapa hal penting yang dapat kita rangkum dan perlu kita ingat. Yang pertama, gut-brain axis ini merupakan koneksi nyata antara otak dan perut yang bersifat dua arah. Lalu otak kedua, di sini ada sistem saraf enterik di perut yang merespon langsung emosi dan stres. Lalu kita juga jangan melupakan bahwa kita harus mengendalikan respons kita dengan menggunakan teknik relaksasi. Yang terakhir, bahwa kesehatan mental dan kesehatan pencernaan adalah dua hal yang saling berhubungan erat sehingga perlu dijaga secara bersamaan. Materi ini didukung oleh penelitian ilmiah, salah satunya dari Foster dan McVeigh-Neufeld tahun 2013 yang menunjukkan bagaimana mikrobiota usus dapat mempengaruhi kecemasan dan depresi. Selain itu, sumber terpercaya seperti Harvard Medical School dan Cleveland Clinic juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan usus untuk mendukung kesehatan mental. Jadi topik ini bukan sekedar teori, tetapi telah terbukti melalui penelitian dan kajian medis. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini hingga akhir. Semoga setelah menonton, Anda semakin sadar bahwa menjaga kesehatan perut bukan hanya soal pencernaan, tapi juga soal menjaga keseimbangan pikiran dan emosi.